Halo guys, selamat datang di Jujur Pandi Channel. Kali ini aku akan bawain film serian dari Netflix, The Haunting of Hill House. Film horor yang kata-katanya orang bagus nih. Gimana ceritanya? Langsung aja ke ceritanya. Di awal film terdengar teriakan tangisan anak yang menangis karena melihat wanita berleher bengkok. Tapi yang lain tidak bisa melihat wanita berleher bengkok. Kejadian itu sering hingga ayahnya menenangkan. Mereka akan keluar dari rumah itu ketika rumah itu selesai direnovasi dan dijual. Saat keluar, sang ayah melihat anaknya yang lain yang sedang mengigau dalam tidurnya tentang ruangan merah. Jadi itu sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 anak. 3 cewek, 2 cowok. Yang pertama Steve, anak lelaki. Yang kedua Shil, itu yang mengigau dalam tidurnya tadi. Yang ketiga Theo, dan yang keempat Luke, dan kelima Nelly yang tadi melihat wanita leher bengkok. Mari kita lihat anak-anak itu yang sudah besar. Anak pertama yang bernama Steve sedang pisah dengan istrinya, sedang mendengar cerita dari seorang wanita tentang penampakan suami dari wanita itu yang mati dengan tidak tenang karena kecelakaan. Mobilnya kebalik dan tidak ada yang menolongnya, walau sudah pencet klakson dengan tangannya yang patah. Wanita itu menceritakan tentang awalnya diawali dengan tetesan air dan melihat suaminya bergelantungan di atasnya dan keluar suara klakson dari mulutnya. Steve mau tinggal di kamar wanita itu, mau lihat penampakan maksudnya. Dan Steve mengaku bahwa dia tidak pernah melihat apapun, padahal dia banyak membuat buku cerita horor. Semuanya diambil berdasarkan kesaksian orang-orang seperti wanita itu. Steve juga buat buku tentang rumahnya dulu ya, yang akan kita sebut sebagai rumah bukit. Steve mengambil berdasarkan kesaksian saudara-saudaranya. Terlihat Steve dihubungi oleh adiknya yang paling kecil, Nelly, yang melihat wanita leher bengkok. Tidak dianggap. Nelly juga menghubungi Shil, anak kedua, pemilik rumah duka bersama suami dan sudah punya 2 orang anak, yang tidak diangkat juga karena sibuk. Shil ingat dulu ada ruangan di rumah bukit yang tidak bisa dibuka. Mereka sebut ruangan merah karena pintunya warna merah. Nelly selalu mengaku melihat bayangan di dalam ruangan, tapi Sil nggak pernah percaya. Mari ke anak ketiga yang adalah wanita bernama Theo, seorang lesbian ya, yang baru bertemu seorang wanita yang dibawa ke rumahnya. Theo selalu pakai sarung tangan. Theo mengaku kalau dia fobia kuman. Begitu selesai, Theo usir wanita itu pergi. Theo tinggal dengan Sil. Theo nggak ditelepon oleh Nelly karena terakhir pertemuan mereka isinya mereka sedang marahan. Sudah 4 anak yaitu. Mari kita lihat dulu ke ayahnya yang tinggal sendiri. Merasakan pelukan istrinya yang ternyata hanya mimpi dan terbangun oleh panggilan dari Nelly yang berkata, wanita leher bengkok kembali. Ayahnya bertanya di mana Nelly, yang dijawab sedang di rumah tempat tidur. Ayahnya suruh Nelly pergi ke tempat Steve atau Luke karena mereka sekota ya. Besoknya, ayahnya akan datang temui Nelly. Tapi Nelly berbohong, dia ada di rumahnya yang dulu, rumah bukit. Jadi, Steve, Luke, Nelly itu tinggal sekota. Dan Sil dan Theo itu di kota lain. Ayahnya sudah merasa nggak enak ya. Keingatan masa lalunya di malam terakhir mereka, di mana malam-malam sang ayah suruh mereka pergi. Bangunkan Steve yang enak-enak tidur, dan gagang pintu goyang sendiri, lalu berhenti. Langsung suruh Steve tutup mata dan digendong keluar sampai mobil tempat adik-adiknya menunggu. Di mana Luke, adik ketiga, melihat jendela dan bilang teman imajinasinya Abigail ada di jendela. Steve tanya, di mana ibu? Kita nggak boleh tinggalkan ibu, tapi ayahnya tidak menjawab dan tetap berjalan. Sang ayah langsung telepon Steve untuk datangi Nelly. Tapi kan Steve lagi mau adu nyali di tempat lain. Padahal Nelly lagi nari-nari sendirian di rumah bukit mereka dulu. Malam itu, atau bisa dibilang subuh, keempat anak yang lain bangun pada waktu yang bersamaan. Steve merasa ada air netes di wajahnya.
dan suara klakson dari luar. Besoknya Steve jelaskan kalau ada kebocoran di atap. Dan suara klakson kemarin karena ada tanda jalan yang tidak sesuai, jadi orang sering keliru. Tentang penampakan itu hanya buatan pikiran wanita itu. Steve yang nggak percaya dengan adanya hantu atau roh itu saat mau terbitkan buku tentang Rumah Bukit ditentang habis-habisan oleh Shell, yang bilang Steve ambil keuntungan dari cerita-cerita mereka padahal nggak percaya sama sekali. Steve berjanji ya pada wanita tadi untuk menulis cerita bagus, tapi akan tetap hormati wanita itu dan suaminya. Ingatan Steve berkelana lagi ya, di mana ayahnya nggak mau anak-anaknya bersaksi dan hanya bilang istrinya atau sang ibu bunuh diri. Dan ayahnya melarang siapapun masuk ke rumah itu kecuali keluarga Dudley, sepasang suami istri yang sudah bekerja di sana lama, bahkan sebelum mereka beli rumah itu. Sebelumnya ibunya pernah mencari Luke yang dijawab sedang di rumah pohon. Dijawab lucu sekali lalu pergi. Padahal Luke beneran di rumah pohon. Steve tahu tentang Luke punya teman imajinasi, tapi dia berkata, dulu dia juga punya, tapi setelah besar hilang kok. Steve udah sampai di rumahnya, melihat Luke, adiknya yang sedang mencuri dari tempatnya. Steve membiarkan, bahkan mau beri uang. Luke minta maaf dan pergi. Saat di kamar, Steve melihat Nellie sampai tanya, "Kamu di sini dan kamu biarkan Luke merampokku? Kamu hubungi semua orang. Apa maumu, Nellie?" Nellie diam saja dan ada telepon masuk dari sang ayah mengabari kalau Nellie bohong waktu bilang dia di rumah di tempat tidur. Dia ke Rumah Bukit dan meninggal di sana. Steve lihat lagi ke Nellie yang sudah di dekatnya seakan sedih lalu hilang. Nggak usah basa-basi, langsung ke episode selanjutnya. Episode 2 ini banyak menceritakan kehidupan anak kedua, Shell, yang sering meracau dalam tidurnya. Shell bekerja di bagian pemakaman atau rumah duka, menyediakan tempat untuk penghormatan terakhir, memandikan mayat, mendandani mayat. Mari ke Shell kecil di mana kita ketahui bahwa sang ayah adalah seorang kontraktor dan ibunya yang adalah desainernya, desainer rumah untuk kontraktor itu bernama Liv. Nellie datang untuk mengajak ibunya bermain pesta teh yang ditolak. Shell ajak main keluar bersama yang lain. Nellie akhirnya dititipkan ke Theo. Luke seakan melihat sesuatu. Shell berjalan sendiri, melihat ada sarang tawon aneh hingga berteriak hingga ayahnya dan Mr. Dudley datang. Bekerja di tempat mereka yang di episode 1 dikatakan diperbolehkan masuk rumah itu. Hanya pasangan Dudley, kalau kalian ingat ya. Mereka malah menemukan anak kucing. Shell memohon untuk diperbolehkan merawat anak kucing itu. Karena kalau malam sering terdengar gonggongan anjing. Yang ya walaupun nggak ada anjing di sana, tapi tetap aja Shell mau merawat anak kucing yang diperbolehkan. Tetapi anak kucing itu mati. Yang saat mau diucapkan perpisahan, tiba-tiba ada gerakan dari tubuh anak kucing itu, dan keluar serangga dari mulutnya. Anak kucing yang lainnya juga aneh, matanya jadi aneh. Jadi, oleh sang ibu, Liv diberikan pada orang lain. Shell protes dan sang ibu seakan terlihat seperti sakit kepala. Balik ke Shell besar, di mana suami Shell yang bernama Kevin protes karena Shell sering beri potongan harga yang nggak masuk akal. Itu kerja amal namanya. More than half of our intakes last quarter were special cases. If it's more than half, it's not special. Tapi ada klien datang, jadi protes terhenti. Shell besar juga tiba-tiba melihat lelaki yang dia tahu itu hanya di pikirannya. Dan saat lihat-lihat kok melihat suatu buku cek yang tidak pernah dia tahu, yang dimiliki oleh suaminya. Malamnya saat selesai makan-makan, Shell cerita pada Theo tentang buku cek itu. Theo menyarankan untuk langsung tanya, tapi Shell berkata, mungkin itu bukan apa-apa. Shell malamnya bermimpi. Dia jadi masih kecil di rumah bukit, terdengar suara-suara gedoran di dalam kamarnya hingga dia dan Theo berteriak. Ayahnya masuk menenangkan mereka, tapi muka ayahnya berubah. Bangun ya, Shell.
Saat itu ada telepon dari Steve yang memberitakan bahwa Nelly telah meninggal bunuh diri. Shell mau urus pemakaman Nelly sendiri. Balik ya ke ingatan lampaunya di mana ibunya yang dimakamkan. Saat Shell merasa berat, ada orang pemakaman yang kuatkan dia. Mungkin itu alasan kenapa dia mau jadi pengurus pemakaman atau rumah duka. Mayat Nelly datang. Theo, anak ketiga sudah tahu ya, hanya Luke, anak keempat yang nggak tahu karena sedang dalam rehab anti narkobanya. Luke adalah seorang pecandu. Cher mulai mendandani Nelly. Cher ingat dulu dia juga mendandani Nelly untuk hari perkawinannya, di mana di situ Cher juga mengusir Luke yang pecandu supaya perkawinan Nelly tidak dihancurkan oleh Luke. Cher menangis dan akhirnya selesai. Tapi waktu mau keluar kok seperti lihat ibunya. Dan waktu lampu dinyalakan ternyata nggak ada apa-apa kok. Oke, sampai di situ ceritanya. Nantikan kelanjutannya episode selanjutnya minggu depan. Dadah!